hari ini saya akan mewawancarai Aulia. Jadi Emi ini pernah mengajar di Anandema BSIC sama Buton School English Course. Yaitu Anandema 1 dan 2 itu BSIC Buton School English Course. Oh, oke. Maaf. Ya, jadi Emi pernah mengajar di situ. Nah, dia itu selain mengajar bahasa Inggris, dia juga mengajar di bidang lain seperti matematika dengan sains, math and science. Nah, hari ini saya akan mewawancarai Emi. Oke, Kak Emi siap. Nah, jadi pertama saya akan menanyakan tentang latar belakang Emi dan pengalamannya. Nah, apa yang menjadi motivasi kamu untuk menjadi guru bahasa Inggris? Jadi kalau di BSIC sendiri, karena memang saya lulusan dari kursus itu, teachernya panggil untuk mau mengajar di situ sebagai salah satu tempat untuk mengembangkan diri juga sama sekaligus dapat experience. Nah, kalau misalkan di kursus kedua itu di Anandema, karena kalau di BSIC sendiri itu kan di kampung halaman. Nah, kalau di Anandema itu kursus yang ditawarkan sama teman. Jadi karena memang saya pernah mengajar dulu di rumah di kampung halaman, jadi temanku panggil untuk mengajar di Anandema. Sudah lama, sekitaran 4 atau 5 bulanan ini. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana kamu memperoleh pengalaman mengajar bahasa Inggris? Pengalaman bahasa Inggris itu paling pertama memang itu dari mata kuliah di sekolah, di mata kuliah di kampus. Nah, pun juga dulu waktu di BSIC itu sendiri yang di kampung halaman itu beberapa kali, karena kan kalau di BSIC dia ada level-levelnya. Nah, karena kebetulan sudah lulus itu hari, tapi karena lulusannya itu masih sering dipanggil untuk masuk ke pengajaran di situ, jadi ya dapat pengalamannya dari mengajar di situ. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya itu apa yang kamu lakukan sebelum menjadi guru bahasa Inggris di situ? Apa yang kamu lakukan? Yang sebelumnya saya lakukan sebelum ini, kalau misalkan di BSIC ya, kalau di BSIC berarti saya sebagai muridnya. Jadi setelah kalau di BSIC itu sendiri kita sebagai murid, dan kalau after graduate itu kita sebagai community. Jadi even kalau misalkan sudah selesai kursus di situ, kita masuk dalam community. Jadi community-nya itu setiap tahun akan dipanggil untuk masuk belajar lagi di situ, mengajar lagi di situ. Jadi mungkin kalau dari BSIC itu sendiri, sebelum mengajar saya belajar di situ dan juga menjadi salah satu community-nya. Nah, kalau misalkan di Anandema, sebelum mengajar di Anandema itu kayak sebagai mahasiswa biasa, karena memang itu tawaran di teman. Oh, jadi sebelum mengajar di yang khusus tadi kamu jadi murid dulu, jadi terus ada panggilan gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan menanyakan tentang metode pengajarannya. Nah, metode pengajaran bahasa Inggris, apa metode yang kamu gunakan dalam mengajar bahasa Inggris di sana? Karena ini even keduanya dari BSIC dan juga Anandema itu sendiri, karena memang basicnya mereka anak-anak, jadi lebih ke kooperatif learning. Juga kadang saya pakai discovery learning kalau misalkan beberapa hal yang mereka harus kerjakan sendiri, tapi mostly itu lebih dominan ke kooperatif method. Oh, berarti metodenya lebih ke kooperatif. Terus selanjutnya itu jadi selanjutnya itu tentang metode pengajaran. Nah, metode pengajaran bahasa Inggris seperti apa yang kamu gunakan di sana? Kalau misalkan metodenya itu kan karena basicnya muridnya adalah masih SD dan TK, masih under tapi masih elementary school. Jadi maksud saya pakai pertama itu cooperative approach, jadi pendekatannya pakai kooperatif. Nah, karena dia berkelompok, metode yang saya pakai adalah metode diskusi. Kemudian ada juga saya pakai metode ceramah, dan juga kadang saya pakai metode tanya jawab berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, selanjutnya itu bagaimana kamu menangani siswa yang memiliki tingkat kemampuan bahasa Inggris yang berbeda-beda? Nah, ini juga memang salah satu struggle, tapi kalau misalkan dulu saya itu dia sudah dibeda-bedakan. Jadi kayak misalkan kita sudah tahu level-level
setidaknya mereka bisa kolaborasi. Nah setelah itu, setelah ada kolaborasi antara yang kita sama yang tidak, nah itu kami kelompokkan lagi yang tadi, karena kan pada saat kita mengajarkan materi itu kan ada yang sudah paham dan ada yang belum paham. Nah pada saat yang sudah paham itu sudah selesai, kami kasihkan media task, kayak misalkan kan saya pakai teknologi juga, jadi kayak pakai quizzes, nanti mereka itu saya kasih quizzes, jadi mereka kerja. Nah yang belum paham itu saya kasihkan lagi materi sampai mereka bisa paham, baru dikasih quiz. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan untuk membuat pengajaran bahasa Inggris itu lebih menarik dan interaktif agar siswa itu motivasinya dapat? Saya pakai dua hal, karena kan kalau misalkan anak-anak itu dia lebih ke audio visual dengan audio dan visual. Jadi dia style belajarnya kayak gitu. Jadi itu yang saya fokuskan keduanya. Jadi yang buat untuk interaktif, pertama saya aplikasikan teknologinya yang mengaplikasikan audio dan visual. Jadi apa maksudnya audio dan visual? Jadi pas awal pembelajaran kasih yang itu yang breaking apa ya? Ice breaking. Nah itu pas di awal tuh ice breakingnya pakai. Jadi kita tuh di ruang kelasnya ada televisi besar. Nah di situ mereka kayak berendangan terus kayak nonton video. Jadi akan berlangsung nih audio visual di situ. Nah kemudian yang kedua itu tidak hanya pakai teknologi, tapi we also use like card itu kartu-kartu. Jadi kita pakai itu kayak misalkan pengajaran tentang vocabulary. Nah nanti mereka kayak main games. Nah main games itu seputar dengan alat yang kita pakai kayak kartu itu. Jadi mereka tebak berkelompok lagi seperti itu. Oh berarti penggunaan audio visual sama flashcard. Terus pertanyaan selanjutnya kita masuk di kurikulum dan materi. Bagaimana kamu membagi materi yang diajarkan di kelas? Kalau di BSSI yang di khusus di kampung halaman itu dia ada 5 kurikulumnya. Jadi mereka buat kurikulum sendiri. Mungkin saya lupa bawa bukunya. Jadi dia ada bukunya sendiri. Jadi di situ dia per chapter. Nah karena di khusus dari sisi dia itu sistemnya per level, jadi kayak naik tingkat. Bukunya tuh naik tingkat. Jadi ada satu buku untuk sistem kelas 1, ada buku juga untuk kelas 2 dan 3. Nah kalau di
formatif itu juga tidak hanya tentang misalkan kita bilang vocabulary. Itu kan vocabulary itu cuma kayak misalkan dibaca. Nah, tapi kita aplikasikan juga speaking, kemudian writing. Jadi kayak menghitung kalau untuk bisa mati. Dia tetap ada penilaian spesifiknya begitu. Nah, kalau di formatif itu sama aja dengan di skala. Jadi kita kasih ujian ke anak-anak. Jadi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5 misalkan itu dia itu dia sudah bisa untuk menjawab ataupun menyelesaikan soal-soal di level 1. Nah, kalau misalkan mereka bisa untuk menjawab itu soal ujian untuk level 1, mereka bisa untuk naik level 2. Nah, kalau misalkan mereka sudah sampai di level 4 misalkan, nah nanti akan keluar sertifikatnya. Jadi sertifikat nilai dari level 1 sampai level 4 sampai graduate. Nah, gitu. Kalau misalkan di Anadema itu sedikit berbeda, karena yang saya tahu dia itu penilaiannya dia cuma based on the learning object the summative. Jadi based on the learning objective. Jadi kalau misalkan siswanya itu kayak misalkan hari ini kita belajar tentang part of body. Nah, berdasarkan part of body, jadi kita kasih kayak mereka materi, terus nanti pas balik kayak persiapan pulang, itu kita tanya lagi what did you learn today, kayak apa yang mereka sudah paham. Nah, pun yang hari esoknya itu kan kalau di kami dulu itu before you enter the door itu kalian harus sebutkan dulu apa yang sudah kalian pelajari kemarin. Nah, itu dia kalau untuk penilaiannya. Jadi bagaimana kita memastikan siswanya ini bisa untuk mencapai learning objektif. Ya, kalau misalkan dari kursus kedua yang akademik itu dia dari summative saja. Jadi penilaiannya kalau yang di Anadema itu cuma summatif, yang di base itu ada formatif sama summatif. Nah, yang ketiga itu enggak. Sekarang kita masuk di pertanyaan tentang tantangan dan solusi. Nah, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi saat sebagai guru saat mengajar di dua tempat itu? Nah, menurutku yang sangat besar itu ada dua. Biggest struggle yang pertama itu kayak kan kalau misalkan sebagai guru itu kan ada timeline-nya kan kayak opening dan tutup. Tapi kadang kalau misalkan di openingnya siswanya kayak kadang sudah lemas, jadi kadang kita kasih ice breaking lagi. Jadi karena kan kita mengajarnya itu adalah siswa SD, itu mereka hyperaktif sekali. Jadi kayak kadang itu pas kita mengajar mereka mau mendapatkan games. Pada saat kita ingin games mereka lagi mau belajar. Jadi kayak tidak efektifannya itu belajar karena kita harus mengikut sama alur maunya mereka. Jadi kayak the moment kalau misalkan sebagai instructor kalau misalkan kita nolak mereka kayak dapat belajar gitu. Nah, makanya pas awal-awal mengajar di situ yang di resisi itu yang paling biggest problem. Nah, tapi karena sekolah kan sudah ada partner jadi sudah agak seimbang. Nah, terus kalau misalkan yang kedua itu ini terkhusus untuk di Anadema. Di Anadema karena kan itu dia tidak ada ujiannya di dalam kursus itu, jadi dia based on dilihat dari ujian rapor. Nah, ini juga pernah yang saya tanyakan sama dosen kayak kenapa pada saat kita mengajar itu learning objectivenya itu already accomplished, tapi pas di raportnya hasil ujiannya itu jelek. Padahal kan pada proses pembelajaran itu dia sudah dapat nih insight-nya toh. Nah, jadi karena ternyata pada saat itu muridnya itu dia menjawab soal di ujian itu banyak faktor eksternal kayak anxiety ataupun kayak terlalu banyak beban materi yang harus dorang pelajari dan hafal. Nah, jadi ada beban sendiri sebagai sebagai tutor bahasa Inggris ketika
the class, terus ada yang instructor. Nah, kalau misalkan di anedemen penilaian itu dari si orang tua, itu kita pastikan lagi remedial. Nah, nanti ada remedial di sana. Jadi kalau misalkan tapi muridnya dapat nilai jelek, kan dari pihak sekolah juga dapatkan remedial. Nah, terus itu kita remedial lagi. Jadi semuanya materi yang kemarin itu kita ulang lagi. Jadi satu hari itu cuma bahas tentang soal-soal yang kemudian kan. Kita masuk ke sesi terakhir, yaitu pertanyaan tentang pengembangan diri. Bagaimana kamu meningkatkan kemampuan profesional kamu itu sebagai guru bahasa Inggris? Satu itu implementing teknologi, terus pembelajaran online, beberapa materi juga saya masukin, terus kayak beberapa tools kayak Quizzes, terus kayak WordPress, itu kayak membantu sekali dalam proses pembelajaran. Nah, selain kayak teknologi, supaya apa punya teknologi di sini supaya kayak tadi itu kelas-kelas ribut, nah mereka bisa untuk pay attention di situ. Nah, terus kayak mungkin lebih ke bagaimana sama manajemen kelasnya, karena memang struggle-nya saya itu adalah masih di bagaimana saya manajemen kelas. Jadi mungkin fokusnya di dua hal itu. Jadi pengimplementasian teknologi sama kemampuan manajemen kelas. Nah, terus selanjutnya itu apa yang kamu lakukan untuk tetap update dengan perkembangan terbaru dalam pengajaran bahasa Inggris? Apa yang kamu lakukan untuk update? Saya rasa dengan implementasikan teknologi itu saya rasa sudah cukup ya untuk ikut perkembangan sesuatu yang berjalan di saat ini. Karena kayak misalkan banyak guru bahasa Inggris yang masih terapkan buku teks. Karena dalam buku teks itu tidak semua siswa itu adalah learning style-nya itu adalah reading ataupun kayak visual saja. Nah, dengan mengaplikasikan teknologi dengan dengan menyesuaikan dengan learning style-nya si siswa, saya rasa itu sudah cukup nih untuk masuk ke dalam proses pendekatan dengan perubahan teknologi ataupun kurikulum itu sendiri. Oke. Pertanyaan terakhir, bagaimana kamu berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan rekan-rekan teman-teman kamu yang sama basicnya bahasa Inggris atau rekan-rekan teman kamu yang memang guru bahasa Inggris dan basicnya memang bahasa Inggris? Ya, masih sama Iya, sama-sama kita. Kalau di Antema itu dulu selesai kita mengajar itu ada kita duduk sama-sama untuk kita bahas kayak ini. Jadi pada jadi briefing setelah mengajar tadi kita mengajarnya apa, nanti perkembangannya si A bagaimana, ya terus kita si A begini gitu. Nah, nanti pas di pembelajaran berikutnya itu kita tahu ini si A bakalan dikasih apa dan dikasih apa. Nah, kalau di BSDC itu lebih ke karena tutor, tapi kayak partnerku itu dia umurnya jauh di atas tuh. Jadi kayak misalkan saya misalkan 23, dia 19, dia lebih dikit. Jadi lebih ke dia yang ngasih harus saya yang harusnya bagaimana dan gimana. Oh ya, oke nih pertanyaan tadi menutup mengakhiri sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih kepada Miss Emi Aulia. Nah, sekian wawancara hari ini. Saya ucapkan bila cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.